Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding, makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Bayangan Tak Setia. Langsung saja kita simak. Raihan hidup dalam gemerlap. Jabatan tinggi di sebuah perusahaan properti ternama, mobil mewah, pakaian rapi, dan senyuman menawan yang bisa meyakinkan siapapun bahwa hidupnya sempurna. Di rumah, istrinya Dita selalu siap dengan makanan hangat dan pelukan lembut. Namun di luar rumah Raihan bermain api. Ia menjalin hubungan diam-diam dengan Sarah, asisten marketing di kantornya. Katanya sih cuma untuk penyegaran, karena menurutnya pernikahan itu seperti kontrak kerja, harus dicari celahnya agar tetap menarik. Pagi itu Raihan sedang berdandan di depan cermin kamar. Ia membenarkan dasinya sambil memikirkan pesan terakhir dari Sarah. Jangan lupa kita lunch berdua ya, aku udah reservasi tempat. Ia tersenyum geli. Namun senyumnya perlahan menghilang ketika ia melihat sesuatu di cermin. Di belakangnya, di ambang pintu kamar, ada bayangan Dita. Ia berdiri diam tidak bergerak hanya memandang Raihan. Wajahnya datar, dingin. Tapi saat Raihan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mengucek mata, mengira itu efek kurang tidur atau cahaya pagi yang memantul aneh. Namun pikirannya terganggu. Aneh, tadi jelas banget, gumamnya. Ia mencoba menepis pikiran itu dan buru-buru berangkat. Tapi sepanjang perjalanan ke kantor, hatinya gelisah seperti sedang diawasi. Bahkan saat menatap spion, ia seperti melihat siluet perempuan berdiri di tengah jalan yang baru saja ia lewati. Sesampainya di kantor, Raihan langsung disambut oleh Sarah. Mereka tertawa, bercanda, dan berpura-pura seolah dunia milik berdua. Tapi saat Raihan masuk ke ruangannya dan menutup pintu, kaca jendela ruangannya tiba-tiba menunjukkan pantulan yang tidak biasa. Di belakangnya, ada bayangan perempuan lagi, diam, menatap. Ia sontak menoleh. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Kini Raihan mulai merasa terganggu. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuat kopi dan menyalakan musik jazz favoritnya. Namun saat ia menatap permukaan kopi yang gelap itu, ia kembali melihat bayangan itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini, mata dari bayangan itu basah, seperti sedang menangis. Wajahnya bukan lagi datar, tapi seolah menyimpan luka yang dalam. Setelah kejadian itu, Raihan menghindari cermin sepanjang hari. Ia bahkan melewatkan makan siang dengan Sarah karena tidak ingin berada di tempat yang punya banyak pantulan kaca. Gue lagi kurang enak badan, dalihnya. Tapi Sarah tahu, ada sesuatu yang berubah. Raihan tak lagi sehangat biasanya. Tak lagi seliar biasanya. Sesuatu membuatnya takut. Tapi Raihan belum tahu apa sebenarnya yang ia hadapi. Malamnya Raihan pulang cepat dan mendapati rumah gelap. Dita mengirim pesan, lagi ke rumah mama, besok pulang. Raihan menarik napas lega, mencoba meredakan kegelisahan. Tapi saat ia menuju kamar mandi untuk mencuci muka, cermin wastafel menunjukkan sesuatu yang membuatnya membeku. Kali ini, bayangan Dita berdiri tepat di belakangnya dan tersenyum. Senyuman yang begitu pahit. Raihan menjerit dan membanting pintu kamar mandi. Ia tidak tahu bahwa itu bukan halusinasi, bukan gangguan tidur, tapi tanda pertama dari kenyataan yang jauh lebih gelap. Sejak malam itu, hidup Raihan berubah drastis. Bayangan Dita tak lagi muncul hanya di cermin atau pantulan kaca. Kini, ia mulai melihatnya dalam bentuk samar di sudut-sudut ruangan, di lorong kantor, bahkan di antara kerumunan orang di stasiun. Setiap ia menoleh, bayangan itu selalu lenyap. Tapi perasaan diawasi, dikuntit dan ditekan perlahan-lahan menjerat lehernya seperti tali tak kasat mata. Ia mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara napas seseorang terdengar di dekat telinganya. Kadang ada bisikan halus yang terdengar seperti suara Dita, berkata lirih, "Kamu pikir aku nggak tahu? Atau, kau milikku?" Raihan terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdebar seolah sedang dikejar. Tapi tak ada siapapun di kamarnya. Meskipun baunya selalu sama, wangi lavender, wewangian yang biasa digunakan Dita sebelum tidur. Sarah mulai curiga. Raihan jadi pendiam, gelisah, dan sering memeriksa bayangan sendiri. "Lo kenapa sih, Han?" tanya Sarah suatu siang. "Kayak lihat hantu." Raihan hanya tersenyum kaku. Ia takut cerita tentang bayangan Dita malah membuat Sarah menjauh atau menganggapnya gila.
Padahal dalam hatinya, Raihan mulai berpikir, apa mungkin Dita tahu? Apa mungkin dia memang mengirim sesuatu? Suatu malam, Raihan mencoba membuktikan bahwa ini semua hanya rasa bersalah yang menumpuk. Ia menghampiri Dita yang sudah pulang ke rumah, berpura-pura bersikap manis. Mereka makan malam bersama, berbincang sejenak, dan menonton televisi di ruang keluarga. Semua tampak normal. Tapi ketika Raihan beranjak ke kamar mandi dan menutup pintu, di kaca besar wastafel itu, bayangan Dita tetap duduk di ruang tamu, menatapnya dari kejauhan. Padahal ia baru saja meninggalkan Dita yang nyata di sofa. Raihan membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Dita sudah tidak ada di sofa. Ia berlari ke kamar tidur, kosong. Ia memanggil nama istrinya, panik, tak ada jawaban. Tapi dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan. Ia mengintip dan melihat sosok Dita, diam, memegang pisau dapur, menatap lurus ke arah kulkas. Ketika Raihan mendekat, sosok itu perlahan menghilang di udara, meninggalkan bayangan samar di dinding. Raihan berteriak dan berlari keluar rumah. Ia tidur di mobil malam itu, takut untuk kembali. Besoknya, ia izin tidak masuk kantor. Sarah menelepon berkali-kali, tapi Raihan tidak menjawab. Ia mulai berpikir untuk menemui psikiater atau paranormal. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, apapun ini, bukan cuma halusinasi. Bayangan itu nyata dan semakin dekat. Pagi harinya Raihan membuka kaca mobil dengan mata bengkak karena kurang tidur. Tapi saat hendak membuka pintu rumah, ia tertegun. Di balik jendela ruang tamu, ada siluet seseorang berdiri diam, menatap ke arah pintu. Bukan Dita yang asli, tapi sesuatu yang meniru Dita. Sesuatu yang sudah tidak sepenuhnya manusia. Dan untuk pertama kalinya, Raihan merasa ia tidak sedang dihantui oleh rasa bersalah. Ia sedang dihantui oleh Dita, atau entitas yang memakai wajah dan bayangannya, dan tidak berniat pergi. Raihan memutuskan untuk meninggalkan rumah selama beberapa hari. Ia menginap di sebuah hotel kecil di pinggiran kota, berharap bisa menenangkan diri. Tapi ketenangan itu hanya bertahan 1 malam. Ketika ia menyalakan TV di kamar, saluran acak yang muncul memperlihatkan rekaman CCTV rumahnya, ruang tamu, kamar tidur, bahkan dapur. Padahal ia tidak pernah mengatur channel TV seperti itu. Dan yang paling membuat darahnya membeku adalah bayangan Dita yang berdiri di depan kamera, tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah lensa. Ia buru-buru mematikan TV, tapi layar tetap menyala, memperlihatkan satu pesan yang perlahan-lahan muncul. Aku tahu kau di mana. Raihan mencabut kabel televisi, tapi layar tidak padam. Bayangan itu justru semakin dekat, hingga tiba-tiba TV mati dengan suara letusan kecil. Keesokan paginya ia memutuskan untuk bertemu Sarah. Ia ingin cerita semuanya. Tapi saat mendekati apartemen Sarah, seorang satpam menghampirinya. Mas, Mbak Sarah nggak pulang sejak 3 hari lalu. HP-nya juga nggak aktif. Raihan panik. Ia mencoba menghubungi, tapi nomor Sarah tak bisa dihubungi. Ia mulai berpikir yang terburuk. Ketika kembali ke hotel, Raihan mendapati kamarnya berantakan. Cermin di kamar mandi pecah, dan di atas meja ada sebuah foto. Foto dirinya dan Sarah tersenyum. Tapi bagian wajah Sarah telah dicoret dengan tinta merah seperti darah. Di belakang foto itu, tertulis tulisan tangan, "Tak setia 2 kali." Raihan muntah di kamar mandi. Ia tak tahu siapa yang melakukan ini, atau apa. Ia mencoba berpikir logis, tapi tiap langkah yang ia ambil semakin menunjukkan bahwa ia sedang diawasi dan dipermainkan oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Ia kembali ke rumah, tidak ada pilihan lain. Ia harus menghadapinya. Saat masuk ke dalam, rumahnya gelap, tapi pintu tidak terkunci. Aroma lavender menyengat hidungnya, lebih pekat dari biasanya. Seolah seluruh ruangan dilumuri wewangian itu. Di ruang tamu, semua cermin telah ditutupi kain putih. Tapi salah satu kain jatuh ke lantai, memperlihatkan bayangan Dita yang menatap dari dalam kaca. Raihan menghampiri kaca itu. Ia sudah tidak bisa lari. "Kamu mau apa?" bisiknya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang tidak pernah ia lihat ketika Dita masih hidup. Senyum itu seperti milik seseorang yang sudah kehilangan batas antara cinta dan dendam.
Lalu bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kamar mereka. Raihan berdiri terpaku di ambang pintu. Tubuhnya kaku melihat sosok Dita yang seharusnya sudah tiada. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, menyeret kaki dengan suara berdecit seperti kuku menggores lantai kayu. Kalung di tangannya berayun pelan, menciptakan suara kecil namun menusuk, seolah menghitung detik menuju penghakiman. "Kenapa kau di sini?" "Kau sudah mati," Raihan bergumam. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata kosong yang tidak berkedip. Ketika tangan Dita menggapai wajah Raihan, dingin yang menyiksa langsung merambat dari kulit ke tulangnya. "Maaf," Raihan berbisik, akhirnya runtuh dalam tangis. Aku menyesal." Tapi suara Dita akhirnya terdengar. Pelan. "Parau, kamu tidak menyesal. Kamu takut. Dan bayangan ini adalah ketakutanmu sendiri." Saat kata-kata itu diucapkan, tubuh Dita mulai retak seperti kaca. Potongan wajahnya rontok, jatuh satu persatu ke lantai dan menghilang dalam kepulan kabut hitam. Lalu seluruh ruangan kembali sunyi. Raihan terduduk, nafasnya memburu, tapi ia tak berani bangkit. Ia menunduk menutup wajah dengan kedua tangan, tapi sesuatu terasa aneh. Tangannya bukan miliknya, kulitnya kasar, kukunya panjang dan kotor. Ia lari ke cermin di lorong dan tertegun melihat pantulan itu, bukan dirinya yang tampak. Sosok di balik cermin adalah wanita, mirip Dita, tapi dengan mata yang dipenuhi dendam. Raihan menjerit, mencoba memukul cermin, tapi tangannya menembus kaca seperti air. Ia mencoba lari keluar rumah, tapi setiap pintu kembali menutup dan terkunci. Rumah itu menjadi labirin. Bayangan Dita muncul di tiap dinding mengikutinya, bukan hanya satu, puluhan, ratusan. Di satu sudut ruangan sebuah televisi menyala sendiri, menampilkan rekaman. Raihan sedang duduk di ruang tamu. Tapi rekaman itu berbeda. Dalam rekaman itu, Dita masih hidup. Mereka bertengkar, dan Raihan mendorong Dita hingga kepala perempuan itu membentur meja. Darah mengalir, dan Raihan hanya berdiri, panik, tak menolong. Ia membiarkan Dita menghembuskan nafas terakhir, lalu menyembunyikan tubuhnya dan mengarang cerita bahwa Dita menghilang. Bayangan itu bukan hanya akibat ketidaksetiaan. Ia adalah jelmaan rasa bersalah dan dosa terbesar. Pembunuhan yang dibungkus kebohongan. Dita tidak mengutuknya dari alam baka, tapi dari dalam dirinya sendiri. Raihan tak pernah keluar dari rumah itu lagi. Tetangga hanya mendengar suara langkah kaki berlarian, tawa yang berubah jadi tangis, dan pintu-pintu yang membuka dan menutup sendiri. Rumah itu kini kosong, tapi jika kau berdiri cukup lama di depan cerminnya, kadang-kadang kau bisa melihat bayangan Raihan, masih meminta maaf, masih berusaha lari dari dirinya sendiri. Selesai.